Kepolisian daerah Kalimantan Barat menangani 33 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan. Dan kini kami sudah terhubung bersama rekan kami jurnalis Transmedia Yan Andria di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat sore, Yan. Jadi bagaimana penanganan hukum untuk kasus karhutla di tempat Anda? Ya, memang kemarin Polda Kalimantan Barat tidak menangani 33 kasus karhutla di Kalimantan Barat, hampir merata di 9 polres yang ada di wilayah hukum Kalimantan Barat. Dalam hal ini Polda Kalimantan Barat yang kemarin disampaikan oleh Direktur Dinsus Kombes Pol Burhanuddin menyampaikan terdapat 24 terlapor. Jadi memang sampai hari ini belum ada peningkatan status menjadi tersangka. 24 orang ini menjadi terlapor dalam 33 kasus yang sedang ditangani oleh beberapa polres termasuk di Polda Kalimantan Barat, khususnya di Krimsus. Gitu, Jam. Oke, Ian, jadi dari 24 terlapor dari 33 kasus ini, artinya mereka adalah perseorangan yang memang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar ataupun menjadi orang suruhan, atau ini terkait dengan adanya korporasi sebetulnya, Ian? Ya, saat ini Bang, orang per orang dari berbagai latar belakang profesi didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani memang. Sejauh ini memang Polda Kalimantan Barat kemarin Kombes Pol Burhanuddin menyatakan belum ada indikasi keterlibatan korporasi di wilayah Kalimantan Barat yang berkaitan dengan 33 kasus ini. Namun begitu, penyidikan masih terus berlanjut. 2 kasus saat ini sudah dalam penyidikan, 22 kasus masih dalam penyidikan, dan 9 kasus saat ini sudah dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Demikian. Oke, Yan, 24 terlapor ini apakah kemudian mereka yang punya lahan atau mereka yang hanya kemudian secara ilegal membuka lahan untuk kepentingan pribadi begitu, Yan? Bisa Anda jelaskan soal ini? Jadi memang beragam, Bram. Ada beberapa yang memang pemilik lahan, dia membakar lahan untuk membuka ladang itu. Ada juga suruhan gitu kan, ya, artinya tenaga kerja yang memang dipekerjakan untuk ditugasi untuk membakar itu, Bram. Oke, adakah keterangan dari polisi, Yan, untuk mereka yang memang hanya bertugas atau kemudian menjadi orang suruhan ini didalami lagi siapa yang kemudian menyuruh, apa indikasinya, dan apa keterkaitannya dengan kemudian pemilik atau orang yang akan memanfaatkan lahan tersebut, Yan? Ya, memang Polda Kalbar saat ini masih menyelidiki untuk mendalami kasus ini, apakah ada pihak-pihak lain yang mengendalikan 24 orang ini, termasuk kemungkinan apakah ada korporasi atau tidak di dalam 33 kasus ini. Demikian, Bang. Oke, Yan, kalau begitu berapa jumlah titik api yang masih ada atau untuk Provinsi Kalimantan Barat semua sudah bisa tertangani hingga saat ini? Untuk tertangani masih belum, masih beberapa titik terpantau hotspot, pun hotspot di hari ini terdapat 361, itu jauh drastis dari beberapa hari sebelumnya yang mencapai ribuan hotspot. Dan saat ini pun cuaca di udara di Kota Pontianak relatif lebih terang begitu, asap tidak terlalu pekat. Namun demikian tadi pagi dan siang memang asap masih terasa pekat. Demikian, Bro. Oke, seberapa mengganggu aktivitas warga, Yan, untuk asap yang masih ada atau yang saat ini sudah lebih baik paling tidak menurut Anda? Asap pasti memang menghentikan proses belajar mengajar. Kemarin Wali Kota Pontianak mengeluarkan edaran per hari Senin kemarin sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, meliburkan kembali sekolah di Kota Pontianak dari mulai PAUD sampai SMP. Begitu juga memang asap, tadi saya sempat jalan-jalan ke sungai,
memang sangat mengganggu transportasi penambang sampan yang memang di Kota Pontianak ini masih menjadi salah satu transportasi andalan warga Pontianak untuk bepergian gitu. Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia, Yan Andria melaporkan dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan.